Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di malam hari ini lewat ibadah Pelkat. Tentu ini adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita yang menerima firman Allah di ibadah Pelkat ini lewat bacaan Alkitab yang sudah kita bacakan secara bersama sebelum kita saksikan tayangan video ini. Dari kitab Amsal pasalnya yang keempat ayat 18 sampai 19 dengan tema sinodal dituliskan demikian, tetaplah di jalan orang benar. Saya pikir ini sesuatu yang baik untuk kita renungkan saudaraku, karena memang seperti khotbah tadi pagi dengan tegas dan jelas dikatakan dalam hidup ini ada dua hal yang selalu diperhadapkan oleh manusia, yaitu kebenaran dan kefasikan. Kefasikan identik dengan kejahatan, kebenaran identik dengan kebaikan. Nah, kalau tema khotbah kita malam hari ini mengarahkan kita untuk tetap ada di jalan orang benar, artinya kita harus tetap menjadi orang yang baik. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan perhatian Tuhan, berkat dari Tuhan, dan tentunya itulah keselamatan kita. Jadi arahan tema khotbah kita ini benar-benar luar biasa. Tidak menjebak kita untuk jatuh dalam kehancuran dan kebinasaan, tapi hendak menggiring kita supaya kita bisa masuk sorga. Saya pikir semua orang mau masuk sorga saudaraku. Tetapi yang menjadi perenungan bagi kita di malam hari ini adalah untuk menjadi orang benar atau orang baik, ternyata itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Tidak semudah kita ucapkan, ya saya mau jadi orang benar. Tidak. Karena ketika kita masuk dalam realitas kehidupan kita, atau kehidupan nyata kita, di sana begitu banyak rongrongan, begitu banyak hasutan yang menggoda, merayu, melemahkan iman kita. Kenapa saya katakan demikian saudaraku? Karena tidak sedikit orang suka atau gemar dengan kejahatan. Berarti mereka tergoda. Mereka terjebak dengan bujuk rayu setan yang menyesatkan. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau evaluasi kenyataan ini, saya yakin orang-orang yang jahat itu tahu upah dari kejahatan itu apa. Tapi tetap saja mereka lakukan. Bahkan semua manusia pasti pernah melihat bagaimana orang yang diadili karena kejahatannya lalu dihukum. Entah karena menjual narkoba, entah karena menfitnah atau mencemarkan nama baik orang lewat dunia maya, atau mungkin dengan tindakan korupsi, membunuh. Kita pasti pernah melihat proses peradilan bagi orang-orang yang jahat demikian. Dan kita lihat upah daripada kejahatan mereka itu. Mereka dipenjara bertahun-tahun, mereka harus membayar denda, mereka kehilangan penghormatan dari orang lain. Mereka dihujat, dikucilkan dan seterusnya. Tidak enak menjadi mantan napi saudaraku. Tapi tetap saja manusia tidak berhenti melakukan itu. Kenapa? Ada apa dengan manusia? Nah, kalau saya boleh mewakili Bapak, Ibu, dan Saudara, ini karena kita selalu memahami bahwa diri kita ini adalah manusia biasa. Jadi wajar kalau kita melakukan kesalahan. Atau mungkin kita memahami diri kita ini orang yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Jadi tidak mungkin kita bisa mencapai sesuatu yang lebih daripada itu. Ini persoalan saudaraku yang selalu membuat manusia pesimis. Yang selalu membuat manusia menghalalkan segala cara dan membenarkan kejahatan. Padahal saudaraku, firman Allah sudah katakan dengan tegas, jika engkau di pihak Allah, siapa lawanmu? Tidak ada. Tidak ada penggodaan yang bisa menguasai kita kalau kita ada dengan Allah. Dan hal lain dikatakan dalam firman, dalam Tuhan tidak ada mustahil, artinya bisa semua kita lakukan kalau kita ada dalam Tuhan. Persoalannya, mau tidak kita ini bergaul akrab dengan Tuhan.
Supaya Allah memberikan kita hikmat, memberikan kita pengertian, memberikan kita Roh Kudus yang memampukan kita untuk melawan segala macam bentuk penggodaan. Sehingga kita terhindar dari nistanya hidup. Tema khotbah kita sudah katakan, saudaraku, tetaplah di jalan orang benar. Karena hanya orang benar yang berkenan bagi Allah, bukan orang fasik, bukan orang berdosa. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan. Supaya kita tidak belajar untuk terus membenarkan kesalahan kita dengan mengatakan, aku manusia biasa, aku kan tidak sempurna, aku orang yang lemah, orang yang terbatas. Tidak, saudaraku, Allah sudah katakan dari awal di kitab Kejadian pada waktu Allah menciptakan manusia. Kita ini ciptaan Allah yang serupa segambar dengan Allah. Diberikan hikmat, akal budi, pengertian, iman yang teguh, pengetahuan yang baik. Begitu lengkap senjata kita untuk memerangi hidup ini. Yang bisa membuat kita menang di dalam peperangan terhadap kuasa kegelapan. Mari kita belajar dari Yesus, saudaraku. Betul-betul di tengah dia mengalami pencobaan di padang gurun, di situasi di mana dia sangat lapar, dia dibujuk, dirayu oleh iblis untuk melakukan maunya iblis. Nanti iblis berikan dia sesuatu yang luar biasa. Tapi dalam kondisi yang demikian, Yesus tetap fokus kepada maunya Bapaknya, keinginan Bapaknya. Kalaupun saat itu dia makan, bukan berarti dia tidak lapar lagi. Untuk apa kalau dia makan dia masih lapar? Jadi hanya karena mau makan lalu bikin kejahatan, emangnya kita tidak lapar lagi? Tapi ketika kita lapar, katakan kemudian kita mati, tapi lapar dalam Tuhan, tidak jadi masalah karena Tuhan akan pindahkan kita di sorga, amin. Di sana kita tidak akan lapar-lapar lagi, karena di sana makanan dan seterusnya semua tersedia dalam kemurahan sayang Tuhan. Saya pikir ini baik, saudaraku, supaya kita tahu bagaimana mempertahankan kebaikan. Kita bisa ambil contoh juga dari Paulus. Bagaimana dalam komitmen hidupnya, dia meninggalkan semua kejahatannya, kefasikannya, betul-betul mengikuti Yesus untuk menjadi orang yang benar. Makanya dia katakan, hidupku adalah Kristus, supaya matiku adalah keuntungan. Betul-betul, saudaraku, dia tidak lagi berpikir tentang kesenangan dunia, kan dia tahu itu kefasikan. Dia hanya terus mendharma baktikan dirinya dalam pelayanan Kristus. Mau dipenjara, mau dihujat, mau dilempari batu, terserah. Tetap Yesus, karena Yesus adalah kebenaran baginya. Mari saudaraku, kita semangati diri kita di situasi COVID-19 yang begitu menggoda kita, menakut-nakuti kita. Tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan, tidak sedikit orang yang lapar, haus dan seterusnya. Jangan menghalalkan cara hanya untuk mendapatkan pembebasan dari situasi itu. Karena kalaupun kita dapatkan, pertanyaannya, apakah kita tidak akan lagi mengalami penderitaan? Tentu tidak, pasti. Sepanjang kita masih di dunia, penderitaan tidak pernah berhenti, tidak pernah habis, saudaraku. Tapi kalaupun kita harus mengakhiri kita di dunia dalam kebenaran, upahnya adalah sorga. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Semangati diri kita, saudaraku, yakin, percaya. Dalam Tuhan kita akan hidup benar, dan dalam kebenaran dalam Tuhan kita akan memperoleh sorga. Dan itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Selamat menjalankan tanggung jawab iman kita. Percaya Tuhan di pihak kita, tidak akan ada lawan kita. Dan Tuhan yang Immanuel selalu menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.